Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hera di channel podcast Horror Reborn. Daun kering berserakan di depan musola tua, tanda bahwa sudah beberapa hari tidak ada orang yang membersihkannya. Memang tidak ada marbot yang bertugas secara khusus untuk membersihkan halaman musola sekaligus menjaganya. Namun biasanya Lingga setiap hari dengan sukarela membersihkan tanpa diupah sekalipun. Lingga seorang pria yatim piatu yang tinggal dekat musola. Rimbo yang menyadari bahwa sudah beberapa hari Lingga tidak membersihkan halaman musola seperti biasa langsung cemas. Wajar saja, karena Rimbo adalah saudara jauh Lingga. Ia cukup rajin sholat berjamaah di musola, sehingga menyadari bahwa Lingga tidak tampak selama beberapa hari. Belum lagi halaman musola memang nampak sangat kotor. "San, kamu tahu Lingga kemana?" tanya Rimbo pada Sanusi yang rumahnya tak jauh dari rumah Lingga sepulang sholat asar. "Wah, kurang tahu saya. Tapi memang beberapa hari ini Lingga tidak kelihatan. Susah juga ya nggak ada Lingga. Musola jadi nggak ada yang merawat," jawab Sanusi. Mengetahui bahwa Lingga memang tidak datang salat berjamaah di musola beberapa hari, akhirnya Rimbo memutuskan datang ke rumah Lingga. Yang ditakutkan Rimbo hanya satu, yakni Lingga sakit dan tidak bisa keluar rumah, sedangkan ia tinggal sendirian tanpa ada yang mengurus. "Assalamualaikum Lingga." "Gak, buka pintunya, ini saya Rimbo." Rimbo mengetuk pintu dengan pelan. Tidak ada jawaban dari dalam. Rimbo menuju ke halaman belakang karena siapa tahu Lingga ada di belakang dan tidak mendengar ketukan pintu. Sekali lagi Rimbo mengetuk pintu rumah Lingga. "Assalamualaikum, Lingga buka pintunya, ini saya." Hampir setengah jam Rimbo mengetuk pintu namun tak kunjung ada jawaban. Tak ada pilihan lain, Rimbo memutuskan mendobrak pintu secara paksa. Pintu rumah Lingga juga bukan pintu yang kuat, sehingga Rimbo dengan mudah menerobos masuk. Setelah memasuki rumah Lingga lewat pintu belakang, Rimbo berjalan menuju kamar tidur Lingga. Hasilnya kosong. Rumah Lingga benar-benar sepi tak berpenghuni. Dilihatnya ada bekas kopi di atas meja yang ampasnya sudah mengering. Lalu satu jari Rimbo mengusap meja Lingga dan ternyata debunya sangat tebal. Dari situ Rimbo menyadari bahwa Lingga pergi dari rumah sudah beberapa hari karena tidak mungkin Lingga malas membersihkan rumah. Bahkan halaman musola saja Lingga bersihkan sendiri tanpa mengeluh saking rajinnya. Segera Rimbo keluar dari rumah Lingga sambil sedikit berlari. Ada beberapa orang yang tidak sengaja berpapasan dengan Rimbo lalu bertanya ada apa. Dengan napas tersengal-sengal, Rimbo mengatakan bahwa Lingga tidak ada di rumah. "Kenapa, Mbok? Kenapa lari-lari begini?" ucap seseorang yang kebetulan berpapasan dengan Rimbo di jalan. Lingga hilang," jawab Rimbo. "Astagfirullah, sejak kapan?" Rimbo tidak menjawab lagi. Ia panik dan khawatir terjadi apa-apa dengan saudaranya itu. Hanya satu tujuan Rimbo sekarang, yakni pulang ke rumah dan mengajak orang tua dan saudara lain bersama-sama mencari Lingga. Sampailah Rimbo di rumahnya. Ternyata hari itu ada acara kumpul keluarga kecil-kecilan sekaligus syukuran karena orang tua Rimbo baru beli lahan. Hari menjelang maghrib,
dan acara syukuran segera berlangsung setelah maghrib nanti. Banyak orang di rumah Rimbo ikut membantu dan mayoritas adalah keluarganya sendiri sedang menyiapkan acara. "Assalamualaikum Ina." Tuama Rimbo yang napasnya masih tersengal-sengal berusaha menenangkan diri. "Waalaikumsalam. Kenapa ini? Kenapa?" Bapak Rimbo dan beberapa saudaranya datang mendekat dan bertanya kepada Rimbo. "Lingga, Tuama, Lingga tidak ada di rumah. Kemana dia? Apa dia merantau tanpa pamit sama kita?" Rimbo mulai bisa berbicara banyak. "Haduh Rimbo, saya pikir ada apa. Ternyata kamu mikirin Lingga. Biarkan saja anak itu belajar mandiri supaya tahu kerasnya hidup," jawab Paman Rimbo yang juga hadir di situ. "Lingga itu saudara kita, Paman. Apa tidak sebaiknya kita cari secepatnya sebelum Lingga pergi terlalu jauh?" Rimbo tak terima dengan jawaban pamannya. "Sudah Rimbo, sudah. Mungkin Lingga sedang cari kerja ke kota. Sekarang kamu bantu kita saja menyiapkan acara." Kali ini bapaknya Rimbo sendiri yang menjawab sambil menepuk beberapa kali pundak Rimbo. Hati Rimbo sangat sedih melihat saudaranya tidak ada yang peduli dengan Lingga. Padahal Lingga masih termasuk saudara jauh mereka. Bingung ingin cerita kepada siapa. Akhirnya Rimbo melihat sekeliling. Rimbo makin putus asa karena semua orang justru asik bercerita satu sama lain dan tak menganggap hilangnya Lingga adalah masalah besar. Azan maghrib terdengar. Rimbo kemudian berwudu dan ikut membantu menyiapkan tempat untuk sholat berjamaah di rumahnya. Pikiran Rimbo terus mengira-ngira kemana perginya Lingga. Selama ini Lingga selalu cerita apa saja kepada Rimbo karena hanya Rimbo satu-satunya saudara yang peduli setelah kedua orang tuanya meninggal. Sudah tidak ada jalan lain selain mencari Lingga sendiri. Akhirnya hari itu Rimbo nekat mencari Lingga sendirian. Setelah sholat maghrib, saat saudaranya sudah duduk melingkar untuk memulai acara syukuran, ia menyelinap pergi. Di tengah seluruh keluarga asik menceritakan pencapaian masing-masing di tempat duduk mereka. Termasuk orang tua Rimbo yang bahagia bisa beli lahan tambahan. Berbekal senter dan sarung penghangat, Rimbo keluar dari pintu samping rumah yang kebetulan tidak ada orang di sana. Pelan-pelan Rimbo melangkah semakin menjauhi rumah. Ia berdoa sepanjang jalan supaya bisa menemukan Lingga dengan keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Seluruh tempat yang sering didatangi oleh Lingga sengaja Rimbo kunjungi. Mulai dari warung sampai sungai tempat Lingga sering memancing. Tapi sayang sekali pencariannya nihil. Tidak ada sedikit pun jejak bahwa Lingga pernah mengunjungi tempat tersebut. Dengan perasaan putus asa, Rimbo berjalan tanpa arah. Otaknya terus memikirkan kemungkinan kemana Lingga pergi. Setiap orang yang ditemui Rimbo, semuanya tidak tahu keberadaan Lingga. Sesekali ada warga yang menemani Rimbo mencari, namun pada akhirnya mereka menyerah karena hari semakin larut malam. Rata-rata warga yang tahu bahwa Lingga hilang menilai bahwa Lingga sengaja merantau ke kota. Sebagian ada yang mencibir kenapa hanya Rimbo yang mencari Lingga, padahal saudara Lingga di kampung jumlahnya tidak sedikit. Mungkin karena Lingga lahir dari keluarga miskin, sedangkan rata-rata semua saudaranya adalah orang berkecukupan, termasuk Rimbo. Coba yang hilang itu Rimbo. Pasti semua saudaranya sudah sibuk ikut mencari. Kasihan sekali nasib Lingga.
ucap salah seorang ibu-ibu yang melihat Rimbo ditemani beberapa warga mencari Lingga. Iya benar, Lingga sama Rimbo walaupun masih saudara dan seumuran, tapi nasibnya berbeda jauh, jawab ibu lainnya. Ya begitulah, orang kalau punya uang memang selalu lebih diutamakan keluarga besar dibandingkan yang miskin. Putus asa karena tak kunjung menemukan Lingga, akhirnya Rimbo duduk di pos ronda untuk beristirahat sambil berpikir mencari Lingga kemana lagi. Ia malam itu merasa sakit hati melihat perlakuan orang tua dan saudaranya pada Lingga yang tidak punya siapa-siapa. Saat duduk di pos ronda sendirian sambil melamun, tak lama kemudian Sanusi datang. Ngelamun aja Mbok, sapa Sanusi lalu duduk di sebelah Rimbo. Kamu San, ronda ya hari ini? Rimbo bertanya. Iya, padahal cuaca lagi dingin-dingin begini, enak buat tidur di rumah. Oh iya, kamu sendiri ngapain kesini? Tanya Sanusi lagi. Saya lagi nyari Lingga. Tadi warga juga ada yang bantu nyari. Tapi rata-rata bilang kemungkinan Lingga merantau ke kota. Entah kenapa firasat saya bilang kalau Lingga gak pergi ke kota, San. Rimbo menjelaskan panjang lebar. Oh, Lingga ya? Sanusi menjawab sambil memikirkan sesuatu. Kamu tahu ya Lingga di mana? Rimbo penasaran. Terakhir saya lihat itu sekitar 2 minggu lalu. Lingga jalan masuk ke hutan. Saya lagi nyari kayu bakar waktu itu. Saya panggil berkali-kali dia gak jawab. Mau nyusulin saya takut. Soalnya kata orang-orang itu hutan ada gerbang kota gaib Wentira. Kamu tahu kan ceritanya? Rimbo yang mendengarkan dari tadi sedikit tercengang. Kalau benar apa yang diucapkan Sanusi bahwa Lingga pergi ke Wentira, maka bisa jadi ia terjebak di sana. Tak mau buang-buang waktu lagi, Rimbo pamitan pada Sanusi lalu pergi ke rumah Pak Manar. Kejadian orang menghilang dan ternyata masuk ke kota gaib Wentira sudah sering terjadi. Pak Manar sering menyelamatkan orang yang tidak sengaja tersesat ke kota gaib Wentira. Tapi tak jarang juga ada yang tidak mau kembali ke alam manusia karena lebih nyaman dan berkecukupan setelah tinggal di Wentira. Kemampuan Pak Manar menembus kota gaib Wentira tak lepas dari kemampuan spiritualnya untuk komunikasi dengan para orang bunian. Ia berstatus lajang, tapi semua orang seakan sudah mengetahui jika Pak Manar sebenarnya punya istri dari Wentira, dan ia sering melakukan perjalanan gaib ke Wentira dengan cara meraga sukma. Rimbo sangat yakin bahwa Pak Manar bisa membantu menyelamatkan saudaranya. Lebih cepat diselamatkan akan jauh lebih baik dibandingkan Lingga tersesat di sana semakin lama. Sesampainya di rumah Pak Manar, Rimbo langsung mengutarakan tujuannya. Tanpa basa-basi setelah dipersilakan masuk ke rumah. Pak, saya mohon bantu Lingga saudara saya keluar dari Wentira. Terakhir kali Sanusi melihat Lingga ada di sekitar hutan Wentira, ucap Rimbo. Nah, Bapak tidak yakin Lingga ada di Wentira. Sebelum memeriksanya sendiri, beri Bapak waktu 1 hari untuk memberi jawaban. Besok kamu bisa datang lagi ke sini. Bapak akan beri jawaban tentang saudara kamu, jawab Pak Manar. Setelah dijelaskan sekilas tentang proses untuk masuk ke Wentira itu tidak mudah, akhirnya Rimbo mengerti. Pak Manar mengantar Rimbo keluar rumahnya. Rimbo berpamitan dengan mengucap salam, kemudian mulai berjalan menjauh. Punggung Rimbo perlahan menghilang.
Saat itu Pak Manar pikirannya melayang jauh ke peristiwa yang terjadi beberapa tahun lalu saat ia bertemu dengan perempuan Wentira sampai akhirnya menikah. Kehidupan Pak Manar cukup menyedihkan. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya yang sudah renta. Ayahnya pikun, sehingga Pak Manar tidak bisa lengah untuk menjaga dan mengawasi. Sedangkan ibunya jauh lebih sehat secara fisik, hanya saja pendengarannya berkurang. Kondisi kedua orang tua Pak Manar yang memprihatinkan itulah yang membuatnya bertekad untuk tidak menikah dan memilih merawat kedua orang tuanya. Sehari-hari Pak Manar bekerja menjadi tukang sayur keliling. Di pagi buta ia ke pasar, kemudian belanja sayuran, lalu dijual keliling kampung menggunakan sepeda. Dagangan yang ia jual tidak banyak, karena modal yang dimiliki juga tidak seberapa. Target Pak Manar setiap harinya adalah bisa cukup untuk makan dirinya dan kedua orang tua. Sampai akhirnya ayahnya Pak Manar meninggal dunia lebih dahulu. Kesedihan yang dirasakan Pak Manar sangat mendalam karena ia merupakan anak yang menyayangi kedua orang tua. Saat itu ibu Pak Manar memberikan nasihat supaya Pak Manar menikah agar tidak kesepian jika sang ibu juga meninggal di kemudian hari. Tentu saja Pak Manar bingung ingin menikahi siapa. Para gadis di desanya sudah tahu bagaimana kondisi Pak Manar dengan segala kekurangannya. Zaman sekarang hampir tidak ada gadis yang mau diajak hidup susah. Berhari-hari Pak Manar memikirkan siapa gadis pujaan hati yang akan dipinangnya. Tapi tak kunjung ada jawaban. Saat berjualan sayur pun ia melamun memikirkan jodoh. "Tuaka, saya mau beli sayur." Suara perempuan memanggil Pak Manar, namun ia tidak menyadarinya. "Tuaka, saya mau beli." Boleh. Mau beli apa?" Pak Manar agak terkejut karena perempuan di hadapannya sangat cantik. "Saya butuh daging ayam sama ikan segar. Sayur yang lainnya juga boleh." Perempuan itu mengatakan pesanannya sambil berjalan mendekat. "Baik, tunggu sebentar." Pak Manar dengan cekatan memasukkan semua pesanan yang diminta. Jantung Pak Manar saat itu berdegup sangat cepat. Wajah perempuan di hadapannya begitu cantik dengan kulit bersih dan berambut panjang. Sulit untuk menggambarkan bagaimana penampilannya secara keseluruhan karena saking cantiknya. Setelah semua pesanan siap, Pak Manar memberikan satu bungkus plastik daging ayam dan ikan segar. Perempuan tersebut mengulurkan tangan untuk membayarnya. Betapa terkejutnya Pak Manar karena yang diberikan bukan uang kertas biasa, melainkan sekeping emas. "Maaf, pakai uang saja, saya tidak menerima pembelian pakai emas," ujar Pak Manar bingung. "Saya nggak bawa uang Tuaka. Begini saja, ini Tuaka pegang dulu. Besok Tuaka kesini lagi karena saya mau belanja lagi. Nanti saya bawa uang untuk belanjaan besok dan hari ini. Emas ini buat jaminan sementara." Perempuan itu menjawab, "Baik kalau begitu. Oh iya, nama kamu siapa?" Pak Manar terasa terhipnotis sehingga mau menerima emas itu begitu saja. "Bisa panggil saya Esa." Sejak pertemuan itulah Pak Manar dan Esa sering bertemu di dekat hutan. Esa selalu memesan sayur pada Pak Manar untuk diantar ke dekat hutan. Kemudian keduanya menghabiskan waktu bersama. Kedekatan mereka awalnya tidak mencurigakan, sampai akhirnya ibu Pak Manar menyadari
bahwa ada yang aneh dengan anaknya. Keanehan terjadi karena Pak Manar selalu pulang mendekati waktu maghrib dengan wajah sumringah. Sayur jualannya selalu habis. Padahal orang kampung pelanggan sayuran Pak Manar mengeluhkan karena beberapa hari Pak Manar tidak keliling jualan. Agar perasaan penasarannya terjawab, akhirnya sang ibu bertanya langsung. Firasat ibu kepada anak tidak mungkin meleset. Jadi saat bertanya dengan Pak Manar, ia tahu bahwa ada hal yang tidak beres. "Manar, Ina mau bertanya sama kamu, kenapa sekarang dagangan kamu laku keras? Padahal banyak orang kampung langganan sampai datang ke rumah. Bilang sama Ina kalau kamu tidak keliling." Ibu Pak Manar bertanya. "Saya sudah dapat pelanggan tetap, Ina. Dia rumahnya di dekat hutan. Dia perempuan yang sangat cantik. Besok Manar bawa ke rumah biar bisa Manar kenalkan pada Ina," jawab Manar. Ibunya yang hari itu pendengarannya sedang bagus hanya mengangguk pelan. Firasat ibunya agak buruk mendengar cerita Pak Manar. Keesokan harinya Pak Manar benar-benar membawa Esa ke rumah. Ibunya sudah berdiri di depan pintu dengan tatapan tajam. Saat itu ibu Pak Manar sadar bahwa perempuan yang dibawa anaknya adalah perempuan bunian. Pasalnya ibu Pak Manar pernah memasuki kota gaib Wentira tanpa sengaja ketika ia masih muda. Sejak saat itu, ibu Pak Manar bisa melihat mereka dengan mata telanjang. "Ina, ini Esa yang Manar ceritakan tempo hari. Esa, ini inakku," ucap Pak Manar mengenalkan sambil mencium tangan ibunya. "Salam kenal Ina, saya Esa." Esa ikut mencium tangan ibu Pak Manar yang masih berdiri diam. Keheningan berlangsung beberapa saat. Pak Manar dan Esa saling bertatapan. Pak Manar menyadari bahwa ada sesuatu yang mengganjal di hati ibunya. Tapi ia juga tak mau sampai Esa menyadari. Sebelum datang ke rumah, Pak Manar sudah memberitahu Esa kalau pendengaran ibunya sedikit kurang jelas. "Ayo masuk, duduk di dalam biar lebih nyaman." Ibu Pak Manar akhirnya buka suara sambil mempersilahkan masuk. Obrolan kemudian dimulai. Tampak wajah Esa sangat berseri-seri, tanda ia menyukai Pak Manar sepanjang obrolan berlangsung. Begitu juga dengan Pak Manar yang tiada hentinya menunjukkan senyum bahagia di samping Esa. Dari situ sang ibu menyimpulkan jika keduanya memang saling mencintai. Menjelang maghrib Esa pamit pulang ke rumah. Pak Manar berniat mengantar, tapi Esa mengatakan jika ia bisa pulang sendiri. Esa menyadari bahwa ibu Pak Manar tahu bahwa dirinya bukan manusia biasa. Ia hanya ingin memberi waktu Pak Manar dan ibunya bicara berdua agar lebih leluasa. "Manar, apa kamu tahu dia sebenarnya siapa?" tanya sang ibu setelah Esa tidak ada di rumah. "Maksud Ina siapa orang tuanya atau bagaimana?" Pak Manar kembali bertanya. "Dia bukan manusia biasa. Dia salah satu warga Wentira. Ina tahu kalian berdua saling mencintai, tapi alam kalian berbeda," ucap ibu Pak Manar dengan tatapan kosong. Sementara Pak Manar hanya tercengang. "Lalu bagaimana Ina? Manar sudah terlalu mencintai Esa." Pak Manar langsung gelisah. "Manar, selama ini ada yang Ina sembunyikan dari kamu. Ina punya kemampuan meraga sukma yang diturunkan dari nenek moyang.
Awalnya Ina tidak mau menurunkan ilmu ini kepada siapapun. Tapi sekarang hanya ini cara satu-satunya agar kamu bisa ke alam Wentira dan menikah dengan Esa. Jiwa kalian akan terikat meski raga kamu masih ada di dunia nyata. Ibu Pak Manar menjelaskan panjang lebar. Rasa cinta Pak Manar terhadap Esa membuatnya gigih mempelajari ilmu meraga sukma. Ibunya juga berjuang supaya ilmu yang dimiliki bisa diturunkan kepada anaknya sebelum ia meninggal. Selama proses mempelajari ilmu meraga sukma, Pak Manar sama sekali tidak berkomunikasi dengan Esa. Hampir 1 bulan Pak Manar berlatih melakukan ritual meraga sukma. Akhirnya hari di mana ia bisa melakukannya tiba. Sepanjang proses ia berlatih meraga sukma, Pak Manar melakukan puasa mutih tanpa henti. Ia hanya makan makanan yang berwarna putih tanpa bumbu. Tubuhnya disucikan dengan mandi kembang dan berbagai macam ritual lain. Sampai akhirnya pada malam bulan purnama, ibu Pak Manar merasa anaknya sudah bisa melakukan meraga sukma sendiri. Salah satu syarat untuk meraga sukma adalah melakukan ritual pati geni atau semedi dalam kegelapan tanpa cahaya sama sekali. Ibu Pak Manar menyiapkan ruangan khusus di dalam rumah, ditutup rapat supaya sinar bulan purnama tidak masuk. Ritual dilakukan pada malam hari dengan sesajen berupa bunga 7 rupa, ayam cemani dan kemenyan. Kemudian ibu Pak Manar meninggalkan anaknya sendiri dalam kamar lalu dikunci rapat. Pak Manar mulai melakukan semedinya sendirian dengan cara duduk bersila, lalu mengucapkan beberapa mantra, memanggil bantuan roh leluhur dan menyampaikan keinginannya untuk masuk ke Wentira. Entah berapa lama proses semedi berlangsung, tubuh Pak Manar terasa sangat ringan, seperti tidak memiliki masa tubuh. Sukmanya sudah berjalan ke alam Wentira. Dilihatnya orang-orang di Wentira hidup layaknya manusia biasa. Ada yang berjualan di pasar sampai menjadi kuli panggul. Tapi semua orang di Wentira nampak berkecukupan. Bahkan kuli panggul di sana badannya kekar dan bersih. Di tengah kebingungan Pak Manar ingin melangkah kemana. Tiba-tiba perempuan cantik muncul mendekat. Ternyata dia adalah Esa yang sangat dirindukan oleh Pak Manar. Keduanya saling berpelukan melepas rindu di tengah keramaian orang-orang yang sibuk dengan aktivitasnya. "Ayo ke rumahku, kita bertemu dengan orang tuaku." Esa menggandeng tangan Pak Manar untuk diajaknya ke rumah. Pak Manar hanya bisa pasrah mengikuti Esa. Sepanjang jalan ia mengamati sekelilingnya, tak henti-hentinya takjub. Dari mulai bagaimana cara mereka berinteraksi satu sama lain. Dan mau bekerja keras membuat Pak Manar sadar inilah alasan manusia gaib Wentira bisa hidup makmur. Dan yang lebih menakjubkan lagi, di sana kotanya sangat mewah. Di sana sini berwarna kuning seperti berlapiskan emas. Hingga akhirnya Esa masuk ke pekarangan rumahnya. Itulah rumah orang tua Esa. Di antara rumah lainnya, rumah Esa terbilang tidak terlalu mewah. Tapi jika dibandingkan dengan rumah Pak Manar, tentunya jauh berbeda karena kondisi rumah Pak Manar bahkan sudah seperti gubuk reot. Orang tua Esa menyambut Pak Manar dengan sambutan hangat. Ia dipersilahkan untuk duduk, lalu disuguhi berbagai macam hidangan lezat. Pak Manar tak mau basa-basi. Ia mengutarakan niatnya untuk menikahi Esa.
Saya berniat menikahi Esa dan bersedia mengikatkan jiwa saya kepada Esa, ucap Pak Manar. Esa, apa kamu juga mencintai Manar? Ayah Esa giliran bertanya pada anaknya. Saya mencintainya, Ayah. Izinkan kami menikah, ucap Esa. Kamu sudah tahu konsekuensinya, Manar. Jiwa kamu yang sudah terikat dengan Esa, maka tidak boleh lagi dilepas. Kamu juga dilarang menikah dengan perempuan di alam manusia. Ayah Esa menegaskan. Baik Pak, saya bersedia, ucap Manar yakin. Pernikahan Esa dan Pak Manar berlangsung hari itu juga. Jiwa keduanya terikat satu sama lain. Karena jiwa Pak Manar sudah terikat dengan perempuan bunian, ia tidak bisa lagi menikah dengan manusia biasa. Sifat cemburu yang dimiliki Esa sangat tinggi, sehingga Pak Manar sama sekali tidak mau sampai Esa merasa sakit hati. Setelah menjalani pernikahan, sukma Pak Manar kembali ke tubuhnya. Ia membuka mata perlahan, dilihatnya kemenyan yang dibakar sudah padam. Begitu juga dengan sesajen yang di hadapannya mulai mengering. Pikiran Pak Manar langsung teringat pada ibunya. Dengan cepat ia beranjak lalu mencari keberadaan sang ibu. Ina di mana? Ucap Pak Manar sambil mencari ke setiap ruangan dan ternyata ibunya duduk di teras rumah sambil menatap lurus ke jalanan. Ina, saya sudah menikahi Esa, Ina. Pak Manar duduk di sebelah ibunya sambil mencium tangan ibunya sampai kepalanya menunduk. Ibu tahu kamu akan melakukannya. Ibu Pak Manar terus menatap ke jalan. Tangannya mengusap halus rambut anak laki-lakinya itu dengan tenang. Beberapa hari setelah Pak Manar berhasil meraga sukma, ibunya meninggal dunia. Pak Manar benar-benar sedih dan tak menyangka ia kini menjadi yatim piatu. Dalam hati Pak Manar ia berjanji akan menggunakan ilmu meraga sukma untuk digunakan dalam hal kebajikan, termasuk membantu manusia yang tersesat di alam gaib Wentira. Ibu Pak Manar juga memberikan pesan kepada anaknya untuk selalu berhati-hati karena sifat cemburu yang dimiliki perempuan bunian sangat tinggi. Jika sampai Esa sakit hati, maka Pak Manar akan menanggung akibatnya. Ia akan dibuat seperti orang gila. Pesan lain yang diberikan sang ibu yakni agar Pak Manar menggunakan kemampuan spiritualnya untuk kebaikan, membantu orang yang tersesat di alam gaib bukan untuk kejahatan. Pak Manar tersadar dari lamunannya. Pipinya basah tiap kali mengingat ibunya. Meski sudah berlalu bertahun-tahun dan kini usia Pak Manar sudah 55 tahun. Tapi peristiwa awal mula ia mendalami ilmu meraga sukma sampai menikahi Esa masih melekat. Diingatnya pula wajah sang ibu yang sabar mengajari Pak Manar ilmu meraga sukma di tengah pendengarannya yang kurang bagus. Awalnya Pak Manar merahasiakan bahwa dirinya sudah menikahi perempuan Wentira, tapi lama-lama rahasianya terbongkar. Banyaknya anak kecil hingga orang dewasa yang tersesat ke Wentira atau dengan sengaja mencoba masuk untuk mencari kekayaan membuat Pak Manar harus turun tangan. Ia meraga sukma untuk menjemput orang-orang tersebut dan mengembalikannya ke alam manusia. Semenjak itulah orang kampung tidak ada yang komplain meski Pak Manar belum menikah di usianya yang semakin tua. Meski punya keahlian meraga sukma, tapi Pak Manar tidak mau mengambil keuntungan dari jasanya. Ia tak meminta upah apapun. Bahkan Pak Manar tetap berjualan sayur keliling
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hari itu ketika Rimbo datang meminta tolong menyelamatkan saudaranya yang hilang, hati Pak Manar kembali tergugah. Ia berniat untuk mencari Lingga di Wentira dengan bantuan istrinya Esa. Karena sudah sering meraga sukma, Pak Manar tidak lagi melakukan ritual seperti di awal-awal. Ia hanya cukup melakukan bersemedi saja, meraga sukma untuk pergi ke Wentira. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Sapunyere pegasimpai, paturai, patepang deui.